Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 20, Bagian 1. Setelah pelatihan, aku mengadakan pertemuan pribadi dengan instruktur Lee Hanwol di menara utama kedua. Pertanyaan yang kudengar darinya saat dia menyerahkan produk yang dijanjikan. Mengapa kamu tidak menggunakan keterampilan sihir lain? Untuk pertanyaan itu, aku berpikir bahwa waktunya telah tiba. Tidak ada penjelasan mengapa Baek Yusol tidak menggunakan keterampilan sihir lain dalam permainan. Karakter Baek Yusol yang berkedip hampir tidak memiliki latar belakang dan hanya dimasukkan ke dalam Akademi Stella sebagai figuran. Namun kenyataannya sangat berbeda. Setiap tindakanku akan menarik perhatian seseorang, dan aku tidak bisa terus membuat alasan pribadi. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan Lee Hanwol adalah tanpa alasan apapun, aku tidak mampu menggunakan sihir. Aku harus menjawab dengan jujur. Seorang siswa memasuki akademi sihir tanpa bisa menggunakan sihir. Apakah itu masuk akal? Apa dampak dari stigma seorang penyihir yang tidak bisa menggunakan sihir terhadap kehidupanku di akademi, karierku, dan masyarakat? Jika aku sangat sial, aku mungkin dikeluarkan dari akademi. Aku tidak bisa mendapatkan kesempatan kedua karena ini bukan permainan. Namun saat aku tampak bingung untuk sementara waktu, Lee Hanwol menjawab tanpa memberiku kesempatan. Jangan khawatir, kami juga menghormati keyakinanmu. Tapi, kamu telah memutuskan untuk berjalan di jalan yang agak sulit ke depan. Ya, itu mengagumkan, tapi juga mengkhawatirkan, ya? Sebelum aku bisa memahami apa yang dia bicarakan, Hanwol berkata bahwa dia mengerti segalanya. Kemudian, di saat berikutnya, aku keluar dari ruangan hanya dengan kata-kata terakhirnya yang bergema di telingaku. Teruslah bekerja keras di masa depan. Aku tidak yakin, tetapi itu pasti hasil yang positif. Bagaimanapun ketidakmampuanku menggunakan sihir dapat menyebabkan masalah seperti pengusiran, tetapi karena penyihir Lee Hanwol mengakuinya, tidak akan ada masalah untuk sementara waktu. Setelah itu dalam perjalanan keluar, aku bertemu Hong Bion, dan dia menyerahkan barang yang telah kuinginkan. Pedang sihir, Argento. Lihatlah, itu tidak berkedip, tetapi ada sesuatu yang istimewa dalam kesederhanaannya. Sebuah kuno terkubur dalam dibalik penampilannya yang biasa. Begitulah deskripsi Argento dalam permainan. Sebenarnya, itu cukup indah. Sebuah kristal transparan seperti mutiara berkilau dalam warna-warna cerah di ujung tongkat perak sepanjang 20 cm. Warnanya dikatakan berubah tergantung pada atribut yang digunakan. Dalam kasusku, aku tidak memiliki atribut, jadi seharusnya tidak ada perubahan meskipun aku memegangnya. Seperti yang diharapkan, itu mengambil bentuk pedang tak berwujud. Sulit menemukan sesuatu seperti ini. Aku senang bahwa aku membantu sang putri. Bahkan jika aku menggunakan semua uang yang telah kukumpulkan sejauh ini, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan pedang sihir setingkat ini. Sekarang setelah aku memiliki ini, aku berpikir bisa santai untuk episode berikutnya. Jika Edna memegang ini, itu akan sangat berwarna. Sang protagonis, Edna, adalah sosok yang sangat istimewa. Meskipun dia manusia, dia bisa menggunakan sihir elf, dwarf, dan malaikat. Seorang pemilik banyak atribut yang berbeda dari Haewon Rayang dan Ma Yusong, yang akan memanipulasi semua 5 atribut di masa depan. Salah satu karakteristik tongkat ini adalah bahwa itu terus-menerus menguras mana pengguna. Akibatnya, itu tidak mungkin digunakan kecuali kamu adalah penyihir yang cukup terampil. Edna, di sisi lain, memiliki napas keberuntungan dan kemampuan untuk memulihkan mana dengan berdoa kepada alam. Akibatnya, dia bisa menggunakan tongkat ini untuk melakukan gerakan khusus. Tapi, bagaimana dengan aku? Aku tidak punya mana sama sekali. Karena retardasi akumulasi mana terus-menerus diserap ke dalam tubuhku, tetapi aku tidak bisa mengumpulkan bahkan sebutir sebelum itu dibuang. Dengan kata lain, konsentrasi mana yang terkandung dalam napasku akan segera menjadi output untuk Argento. Retardasi akumulasi mana tingkat 2. Kekuatan meningkat sebesar 5%. Kelincahan meningkat sebesar 8%. Peningkatan indera sebesar 15%. Indera keenam diaktifkan dengan mengonsumsi kekuatan mental pengguna. Efektif dalam radius 18 meter. Setelah fluktuasi mana terdeteksi dengan samar, akselerasi kognitif akan diaktifkan. Itu dipicu secara otomatis ketika dianggap bahwa pengguna menghadapi krisis. Laju sirkulasi mana darah, 1%. Ketika aku memeriksa deskripsi keterampilan retardasi akumulasi mana, output sirkulasi adalah 1%. Ketika aku pertama kali mencap tingkat 2, tidak ada frasa seperti itu. Tetapi itu tercipta setelah aku belajar latihan pernapasan. Hanya 1%. Selanjutnya, aku memeriksa kemampuan.
Pei Yusol. Kemampuan. Kekuatan fisik 1 bintang 77%, indera 2 bintang 29%. Kelincahan 1 bintang 87%. Kesehatan 1 bintang 55%. Daya tahan 0 bintang 97%. Kekuatan mental 1 bintang 43%. Mana terbaca? XP tersisa tak terbaca. Keterampilan berkedip tingkat 1. Karakteristik retardasi akumulasi mana tingkat 2. Tidak ada kesempatan untuk mendapatkan XP, tetapi seiring meningkatnya tingkat retardasi akumulasi mana, beberapa statistik naik bersamanya. Khususnya, setiap kali aku mendapatkan XP, aku menginvestasikan dalam indraku, dan itu naik secara signifikan. Sulit melatih statistik kekuatan fisik dengan latihan sederhana, di mana aku akan mendapatkan protein, kesehatanku dan kekuatan fisikku meningkat sedikit setelah mengonsumsi akar yang aku terima tempo hari, tetapi perubahannya tidak signifikan. Yah, aku sudah punya senjata, jadi aku harus melakukan tour dungeon. Aku menyimpulkan. Output manaku masih rendah, jadi kekuatan Argento mungkin tidak sekuat itu. Tetapi kinerjanya begitu bagus sehingga bisa menemaniku bahkan jika kekuatanku melonjak di masa depan. Aku bertanya-tanya apakah ini cukup untuk membersihkan dungeon tingkat rendah yang disebutkan dalam spesifikasi berpikir. Namun, sebelum itu, haruskah aku berlatih cara menggunakan pedang? Hidup sebagai orang modern, aku belum pernah menghadiri kelas pedang, jadi aku memiliki sedikit pengalaman dengan pedang sungguhan. Karena tidak ada keterampilan terkait pedang yang terpisah, satu-satunya cara melatih diriku adalah dengan mengayunkannya banyak. Fasilitas pelatihan kelas S. Ada lapangan pelatihan di sini untuk meningkatkan statistik indera main, dan itu mirip dengan mesin pelempar yang menembakkan bola bisbol. Di sini, para karakter berlatih menghindari dan memblokir peluru sihir yang ditembakkan dari berbagai sudut dan kecepatan, yang pada gilirannya meningkatkan statistik indera mereka. Peningkatannya akan lebih cepat jika mesinnya dimanipulasi oleh penyihir dengan keadaan indera tinggi. Namun, kebanyakan lebih memilih pelatihan otomatis dengan menekan tombol. Karena efisiensinya rendah, para karakter harus melatih diri mereka sendiri sambil makan atau tidur. Alangkah baiknya jika ada sesuatu seperti itu di dunia nyata. Segera setelah aku menekan tombol, sebuah cahaya muncul di layar di depanku. Mesin lempar sihir langkah 1 dimulai. Respon cepat terhadap serangan dan bentangkan perisai sihir. Shoo! Saat sebuah bola merah terbang menuju paha kiriku, aku segera mengeluarkan Argento. Dari atas tongkat perak sepanjang 20 cm, cahaya putih murni berkedip setinggi hampir 1 meter. Sebuah visual yang mengingatkanku pada pedang laser dari film fiksi ilmiah. Taang! Ketika bola itu dipukul dengan bidang cahaya atau bidang mana, Argento bergetar. Jika laju pernapasanku terganggu, kekuatan pedang sihir juga akan menjadi kacau. Konsentrasi! Konsentrasi! Shoo! Bang! Shoo! Bang! Lintasan bola sihir yang terbang tidak tetap. Kecuali lantai dan langit-langit, keempat arah itu adalah rute yang memungkinkan. Tidak mudah untuk mengayunkan Argento. Langkah 1 selesai. Semua 20 pukulan. Wow, haruskah aku mendaftar menjadi pemain bisbol? Pelatihan pertama berakhir dalam sekejap. Aku tidak tahu cara menggunakan pedang, tetapi itu mungkin karena kecepatan reaksiku yang seperti monster yang diberikan oleh retardasi akumulasi mana. Sampai batas tertentu, aku bisa mengayunkan pedang untuk merespons serangan yang datang. Ketika aku melihat papan skor yang sempurna, kepercayaan diriku melonjak. Bisa dilakukan. Tolong tingkatkan ke tingkat 5. Langkah 5. Pa! Oh, tolong! Kek! Dan di tengah-tengah bola sihir yang tak terhitung jumlahnya menari di setiap arah, aku menghindar seperti orang gila. Hei! Mustahil bahkan untuk mempertahankan bentuk bidang cahaya Argento. Pada saat aku mengayunkannya sekali, 5 bola sihir akan mengetuk pintuku. Saat aku mengayunkannya untuk kedua kalinya, sebanyak 15 bola sihir menghantamku. Apa-apaan itu? Bagaimana aku memblokirnya? Itu gila bahwa setelah berbaring di lantai untuk istirahat, aku kembali ke mesin dan menekan tombol mulai langkah kelima. Pak! Hari itu, aku mendapat memar di sekujur tubuhku.